Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hudan B. Hakim Malik dan rekan saya Arif Aldo Reca Pratama akan mereview jurnal yang berjudul Disclosure of Sharia Compliance by Malaysia Takaful Companies yang dalam bahasa Indonesia diartikan pengungkapan kepatuhan syariah oleh perusahaan takaful Malaysia. Jurnal ini tuh ditulis oleh Nur Azizah Abu Qasim dari Fakultas of Economy dan Manajemen Universitas Putra Malaysia, Selangor, Malaysia. Di sini kami akan mereview beberapa subbab, yaitu yang pertama ada apa masalah riset yang diangkat. Selanjutnya ada teori apa yang digunakan penulis. Selanjutnya ada bagaimana metode riset yang digunakan, dan yang terakhir bagaimana temuan risetnya. Di sini, apa masalah riset yang diangkat? Nah, studi ini tuh meneliti pengungkapan kepatuhan syariah yang dilaporkan oleh Syariah Komite dalam laporan tahunannya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dari 7 perusahaan takaful, yaitu yang pertama ada perusahaan Syariah Takaful Malaysia Berhad, yang kedua ada Etika Takaful Berhad, yang ketiga ada Takaful Ikhlas SDN Berhad, terus yang keempat ada CIM Afifa Takaful Berhad, yang kelima ada Prudential BSN Takaful Berhad, yang keenam ada HSBC Amanah Takaful, dan yang terakhir yang ketujuh ada Hong Leong Tokyo Marine Takaful. Riset ini tuh membahas masalah mengenai apakah pengungkapan saat ini tuh sudah cukup menangkap filosofi dan prinsip-prinsip dasar bisnis takaful atau belum. Terus ada juga selain itu, studi ini juga membahas kecukupan peran penasehat yang dimainkan oleh anggota Syariah Komite dalam menilai dan melaporkan kepatuhan syariah. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu teori apa yang digunakan oleh penulis. Nah, penulis tuh di sini menggunakan 3 teori. Yang pertama ada teori institusional yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan pada tahun 1977. Teori ini tuh berguna untuk menjelaskan mengapa pengungkapan dalam laporan Syariah Komite seperti yang ada saat ini gitu. Terus selanjutnya penulis mengungkapkan teori isomorfisme institusional yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell pada tahun 1991. Teori ini tuh mengungkapkan mekanisme di mana suatu organisasi mengadopsi praktik yang umum diadopsi oleh organisasi lain yang menghadapi tekanan institusional yang sama. Terus juga DiMaggio dan Powell ini tuh mengklarifikasikan tipe isomorfisme sesuai dengan sumber tekanan institusional. Dia itu mengklarifikasikan ada 3 isomorfisme, yaitu yang pertama isomorfisme paksa. Nah, terkait dengan ini tuh yaitu kesesuaian perilaku organisasi dengan pengaruh politik dan regulatif yang diberlakukan oleh institusi seperti regulator atau peraturan pemerintah melalui peraturan kebijakan dan arahannya. Terus ada isomorfisme mimetik, yaitu merujuk pada meniru praktik organisasi serupa yang sukses untuk mengurangi ketidakpastian. Terus ada juga isomorfisme normatif. Nah, isomorfisme normatif ini tuh berarti patuh pada harapan dan norma masyarakat dan badan profesional. Nah, isomorfisme yang diungkapkan pada yang tadi di atas itu merupakan 3 cara di mana organisasi dapat berubah menjadi prinsip atau mirip dengan perusahaan lain melalui mengikuti peraturan atau aturan legislasi, melalui meniru praktik terbaik, dan akhirnya memenuhi norma dan harapan sosial. Terus teori yang ketiga yang digunakan oleh penulis itu ada teori yang dikemukakan oleh Scott pada tahun 2001, yaitu memberikan alasan atau konformitas untuk meningkatkan legitimasi, mengurangi ketakutan akan ancaman, dan berharap untuk sumber daya tambahan. Karena kesamaan laporan Syariah Komite tidak hanya dengan pedoman BNM atau Bank Negara Malaysia, tetapi juga dengan perusahaan takaful lainnya. Konsep isomorfisme yang diambil oleh teori institusional berguna dan digunakan dalam makalah ini untuk mendiskusikan temuan. Terus subbab yang ketiga dan keempat yaitu bagaimana metode riset yang digunakan dan bagaimana temuan risetnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arif Aldo. Kepada Arif Aldo dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga yaitu bagaimana metode riset yang digunakan. Metode riset yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatannya yaitu konten analisis.
Metode ini mengumpulkan data dari teks atau dokumen tertulis, laporan tahunan, dan menganalisis isinya untuk menemukan pola dan tema tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik, seperti praktik pengungkapan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Yang keempat itu bagaimana temuan risetnya. Pedoman BNM tentang laporan keuangan untuk operator takaful bertujuan untuk mempromosikan pengungkapan dan transparansi serta standarisasi laporan keuangan. Pedoman BNM tentang laporan keuangan untuk operator takaful bertujuan untuk mempromosikan pengungkapan dan transparansi serta standarisasi laporan keuangan. 6 operator takaful memiliki 2 anggota SC yang menandatangani laporan. Namun satu operator prudensial BSN takaful BHD hanya memiliki 1 anggota SC yang menandatangani laporan. Variasi ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota SC yang berkisar antara 3 hingga 7 anggota di ketujuh perusahaan takaful menandatangani laporan tersebut. Hong Leong Marine Takaful BHD berbeda dari yang lain dalam hal konten laporan SC-nya. Namun, walaupun berbeda, formatnya seperti yang dinyatakan dalam pedoman Bank Negara Malaysia Hong Leong Marine Takaful BHD. Dalam laporan SC-nya tidak melanggar persyaratan BNM karena laporan tersebut telah memberikan jaminan yang wajar bahwa perusahaan tidak melanggar peraturan dan prinsip syariah. Pengungkapan saat ini belum cukup untuk menangkap filosofi dan prinsip-prinsip dasar bisnis takaful karena pengungkapan yang dilakukan hanya mencapai tingkat minimum. Meskipun laporan ini dapat dibandingkan, namun sulit untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan syariah oleh operator takaful. Informasi yang terbatas dapat menghambat operator dalam mencapai tujuan transparansi, organisasi, dan keterlibatan atau dialog dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan dari SC hanya dapat memenuhi fungsinya sebagai mekanisme tata kelola yang terbatas dalam pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, pengungkapan yang lebih rinci diperlukan terutama karena operator takaful saat ini tidak diwajibkan untuk memiliki tinjauan syariah eksternal dan independen. Baik, itu saja mungkin review jurnal dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.